Dia selalu mencari kesalahan orang. Dia malu hati, salah kamar, Cin. Polisi entah nggak berani, entah nggak mau, tapi saya menduga. Sepertinya polisi tidak berani memanggil Ahmad Dhani. Perseteruan panjang antara psikolog Lita Gading dengan musisi kenamaan Ahmad Dhani akan kembali memanas. Pasalnya, Lita Gading akan membuat laporan balik terhadap Ahmad Dhani. Langkah hukumnya akan ditempuh Lita Gading sebagai respons atas laporan kedua Ahmad Dhani terhadap dirinya. Ya, atas laporan kedua pentolan grup band Dewa 19 itu, Lita Gading mengaku mendapat panggilan kepolisian dan akan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Oktober 2025 nanti. Lantas, benarkah Lita Gading sangat kecewa atas sikap Ahmad Dhani yang dianggapnya arogan lantaran kembali membuat laporan baru setelah laporan pertamanya terkait Undang-Undang ITE dianggap tidak memenuhi unsur pidana? Kalau saya bilang itu sama sekali tidak, bohong saya. Karena ini adalah salah satu, memang dia itu sebagai anggota dewan. Kenapa dia menggugat saya? Secara yang saya lakukan, yang saya statementkan di itu tidak ada pembulian. Artinya dia menggunakan abuse of power untuk mengintimidasi saya. Dan itu tidak adil buat saya. Seorang anggota DPR tidak boleh melaporkan masyarakatnya. Itu sudah ada di undang-undang. Sudah ada di undang-undang. Jadi kalian, teman-teman semua di sini harus paham hal ini. Kenapa saya bersuara terus tentang dia? Saya tidak menyoroti secara pribadi karena dia itu urusannya hanya dengan mantan. Tidak diladeni, ke saya nyerangnya. Ya karena dia selalu mencari kesalahan orang. Dan kalau tidak puas dengan apa yang dia inginkan, dia mencari lagi yang bisa memuaskan dia. Kenapa Bunda Maya tidak meladeni? Karena memang tahu seperti apa dia. Artinya orang-orang seperti itu memang harus didiamin, tapi saya tidak. Karena ini adalah prinsip edukasi. Saya menggariskan prinsip edukasi. Yang dilaporkan dia tidak ada dasar hukumnya. Saya dilaporkan. Masalah pembulian. Pencemaran nama baik. Sekarang pencemaran nama. Iya, waktu itu pembulian terhadap anaknya. Padahal di dalam video yang saya sampaikan itu edukasi pure terhadap anaknya. Kenapa? Pada saat itu dia itu kan memposting kejelekan Bunda Maya. Terus akhirnya dia mengatasnamakan bahwa ini adalah saya mengatasnamakan anak saya supaya anak saya bla 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 gitu kan. Lalu saya bicara, kalau hal ini dipublish terus, maka kesehatan jiwanya anak ini malah justru terpuruk. Yang tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, harusnya baca dan pahami dulu. Masa seorang anggota DPR tidak paham tentang apa yang isi konten? Gitu loh. Nah, itu dilaporkan ke PPA Polda. Ternyata tidak masuk unsur pidana. Sekarang diem-diem dia itu melaporkan saya ke cyber. Ih, malu dia. Ke cyber karena apa? Dia malu hati, salah kamar, Cin. Kemarin kamu undang tuh wartawan mau menggugat Lita Gading katanya gitu. Terus dia diem-diem ke cyber. Ya kita lakukan hari Selasa kita ke cyber. Oke. Berarti tanggal 14 besok ya? Tanggal 14 besok itu ada pemeriksaan. Kalau cyber saya harus. Oke, terkait pasal apa Ibu? Kemarin saya tidak, karena ini hubungannya dengan PPA. Saya bilang, oh ini harus elegan dong. Saya sebagai praktisi psikologi, saya harus menghargai bagaimana anak ini bisa diperdaya. Padahal tidak. Yang memperdaya siapa sih? Meski terlibat perseteruan sengit dengan Ahmad Dhani, Lita Gading dengan tegas menolak gugatan Undang-Undang Pensiun anggota DPR yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi disangkut pautkan dengan permasalahan pribadinya dengan Ahmad Dhani. Meski Lita Gading tidak memungkiri jika sosok Ahmad Dhani serta istrinya, Mulan Jameela, dianggap tidak kompeten sebagai wakil rakyat lantaran latar belakang pendidikannya yang dianggap tidak mumpuni. Lantas, apa alasan Lita Gading menggugat Undang-Undang Pensiun anggota DPR yang dianggap tidak layak menerima uang pensiun dari pajak rakyat?
tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya kompetensi. Tidak semua yang namanya anggota DPR itu punya poweritas dan punya pengalaman politik dan sebagainya. Apakah itu bisa membuat rakyat, mewakili aspirasi rakyat? Tidak. Terutama contohnya Ahmad Dhani, Bulan yang tadi saya sebutkan di sana. Lalu siapa lagi? Melly Goeslaw dan Nafa Urbach yang kemarin-kemarin kena semua itu. Itu apa? Itu contoh artis yang tidak mumpuni dalam hal pendidikannya. Itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Ada yang paket C segala macam. Bukan berarti kita merendahkan mereka. Namun apa yang sudah disampaikan oleh mereka dan kapasitas mereka, kompetensi mereka tidak sesuai penempatannya di komisi. Di komisi itu berat sekali loh kalau tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Betul nggak? Mohon maaf, Komisi 7 Riset dan Teknologi, Mulan Jamila ada di sana, sedangkan dia SMA. Bisakah dia? Pertanyaannya itu. Saya, mohon maaf, S3 loh. Saya nggak sanggup di Ristek dan Teknologi. Berat loh. Secara dia, mohon maaf, tidak mengecilkan, tapi kembali kepada tadi itu kesetaraan itu gitu. Kesetaraan secara prinsip kesetaraan itu seperti itu. Artinya ya dia harus berada di posisi dengan kondisi yang sama, yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Kita melakukan uji undang-undang hukum karena memang secara ketidakpatutan dan ketidakadilan di mana pasal ini sakti. Kenapa sakti? Ini dibentuk tahun 1980. Sedangkan amandemen Undang-Undang Dasar itu 1999. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi itu menjadi PR buat DPR sebagai pembuat undang-undang untuk membentuk lagi, memperbaiki lagi undang-undang tersebut. Nah, makanya kita ditawari tadi apakah mau di DPR atau DMK. Kita terus memilih DMK karena apa? Hak konstitusi bagi warga negara yang baik seperti yang disampaikan beliau tadi ada dua, advokat sebagai advokat dan juga psikolog. Kenapa psikolog yang menguji undang-undang terkait itu? Karena apa? Negara ini sakit kan gitu. Bayangkan pasal tersebut itu memberikan uang pensiun kepada DPR itu sampai mati gitu loh. Bahkan sudah mati pun beliau, istilahnya mau mati dia itu meninggal ada diwariskan kepada anak istri. Artinya apa? Sakti ini gitu loh. Bahkan seorang pensiun, bahkan TNI, polisi dia harus membutuhkan 30-20 tahun untuk mengabdi. Sedangkan DPR hanya 5 tahun doang. Jika Lita Gading baru akan melaporkan Ahmad Dhani, berbeda dengan penyanyi Ryan Pono yang sudah terlebih dahulu melaporkan Ahmad Dhani terkait dugaan kebencian terhadap Sarah. Meski sudah terlebih dahulu melaporkan seniornya di dunia musik itu, Ryan Pono mengaku kecewa terhadap kepolisian yang dianggap tidak berani memproses laporannya dengan memanggil Ahmad Dhani untuk dilakukan pemeriksaan. Ryan Pono menuding kasusnya dengan Ahmad Dhani dan langkah hukum yang ditempuhnya syarat dengan nuansa politis. Bagi Ryan Pono, ketidakberani polisi memanggil Ahmad Dhani merupakan cerminan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jadi intinya polisi entah nggak berani, entah nggak mau, tapi saya menduga. Sepertinya polisi tidak berani memanggil Ahmad Dhani karena Ahmad Dhani anggota DPR. Dengan modal undang-undang MD3 yang bilang kalau mau memanggil seorang anggota DPR terkait kasus apapun harus minta izin presiden. Kenapa ada narasi seolah-olah gua itu seperti nggak happy? Karena ada undang-undang juga yang bilang terkait pasal yang penghinaan terhadap suku dan ras itu, ya teman-teman ya, pasal yang penghinaan terhadap 40 apa puluh lah, intinya pasal penghinaan terhadap suku dan ras itu masuk di undang-undang khusus, bukan undang-undang KUHP biasa. Nah, ada undang-undang yang bilang undang-undang khusus itu untuk terkait pemanggilan anggota DPR itu tidak memerlukan surat izin presiden. Narasi surat izin presiden untuk pemanggilan Ahmad Dhani ini mengada-ngada. Jadi artinya laporan gue sebagai warga negara yang udah segitu viralnya ya, kemarin ya, kan antara laporan ke MKD sama laporan ke
ke Bareskrim waktu itu bareng tuh. Hari ini Bareskrim, besoknya MKD. MKD-nya final, tapi Bareskrimnya nggak final. Harusnya ketika MKD ketok bahwa Ahmad Dhani terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik, itu harusnya menjadi rujukan yang sangat membantu polisi untuk bisa bilang bahwa sebenarnya deliknya kan ada, Ya. kejadiannya ada. Cuma kan harus diuji. Cara ngujinya gimana? Panggil saksi. Saksi semua udah datang. Badai, Riu, Semi, Arman, Aribias. Semua sudah dipanggil. Ya. Kemudian untuk mencocokkan keterangan dari saksi, apakah itu kejadiannya benar, di mana, tanggal berapa, benar gak terjadi penghinaan itu? Siapa yang harus ditanya setelah saksi? Sementara gue sudah memberikan keterangan yang sangat detail. Saksi sudah. Terus tinggal siapa? Tinggal terlapor dong. Ahmad siapa terlapor? Ahmad Dhani terlapor. Apakah setelah Ahmad Dhani dipanggil terus tiba-tiba semerta-merta Ahmad Dhani jadi tersangka gitu? Enggak juga. Bisa jadi nanti deliknya nggak ada. Bisa jadi ya memang ini hanya dugaan saya. Atau nanti akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk di situ diuji lagi benar-benar layak gak Ahmad Dhani dijadikan tersangka. Kalau enggak, kasus ini ditutup, gitu kan? Ya. Tapi kenapa untuk melakukan ini kok takut banget panggil orang ini? Kondisi saya sudah, kuasa hukum saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik. Jawabannya masih sama. Kami masih menunggu surat izin dari Presiden. Sementara Sekretariat Presiden sudah bilang kami akan mengikuti segala proses yang sudah diatur di dalam undang-undang. Clear kan? Jadi ini udah politis. Dhani dia pasti melakukan segala daya upaya bagaimana saja supaya dia nggak dipanggil. Oke. Karena kalau dia dipanggil, media muncul semua, kalian muncul semua di sana. Hilang Ahmad Dhani punya ilmu sok gantengnya dia ini, sok kerennya, sok pinternya, semua hilang. Hanya karena laporan seorang Ryan Pono yang kata Dhani lu siapa sih kan gitu kan. Jadi ya gue sih cukup menilai kasus ini jadinya begini ya ternyata penegakan hukum di Indonesia ya. Meski kecewa laporannya terhadap Ahmad Dhani mandek dan tidak tahu perkembangannya, Ryan Pono tetap pada pendiriannya, yakni tidak akan mencabut laporannya. Ryan Pono percaya pada waktunya Ahmad Dhani akan mendapat konsekuensi atas sikapnya yang dianggap tidak berjiwa besar, baik sebagai musisi maupun politisi. One day, udah deh, pokoknya one day. Bang, berarti masih tetap menunggu dari polisi sendiri? Masih dong. Akan cabut selama laporan tidak dicabut, ya berarti secara status hukum laporan itu masih memiliki kekuatan hukum, masih memiliki status hukum. Selama gua sebagai pelapor, subjek pelapor belum mencabut itu, jadi sebenarnya ini menjadi tanggung jawab siapa? Gue sudah melakukan tanggung jawab sebagai warga negara, menggunakan hak gue. Ya kan? Kewajiban, gue sebagai berkewajiban kan, daripada kita main seperti di hutan, berantem, pukul-pukulan, atau mencelakakan orang lain, gue wajib untuk membawa isu ini ke proses hukum. Oke. Ya. Kemudian apakah kita hidup perwarga negara ini cuma kewajiban sama hak itu? Ketika gue sudah melakukan kewajiban gue, hak gue adalah mendapatkan apa? Kejelasan dari proses hukum itu. Siapa sih Ahmad Dhani ini? Ahmad Dhani itu cuma musisi, kastanya sama kayak gue. Makanya waktu gue ngomong gue sejajar dengan Ahmad Dhani kan gue dibully tuh Ryan Pono. Padahal maksudnya sejajarnya gini, sebagai insan manusia dia sama gue sama-sama musisi. Sama-sama bikin lagu, sama-sama manggung, ya. Cuman kalau lagu dia lebih terkenal, lagu dia lebih banyak, dia lebih terkenal, itu urusan lain. Gue juga punya bobot popularitas walaupun tidak sebesar Ahmad Dhani kan gitu kan. Walaupun bikin konser kecil-kecilan kayak sekarang tapi masih bisa. Tapi Ahmad Dhani sebagai politisi nih,
deh, gue injek-injek di tanah. Beneran. Gue injek-injek di tanah, Ahmad Dhani tidak punya kemampuan politik, tidak punya apapun yang bisa diharapkan untuk bisa membawa politik Indonesia menjadi semakin lebih baik. Nol besar lu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.